Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rampes itu. Oh, rampes tekadengnya dah. Sampurasun. Rampes. Di biasa di sini kita duaan. Beta tamuna gitu, duaan tetiluan angin saya gitu kan. Ngobrolkan tentang naonnya tentang masalah atau boga masalah. Dia ngomongin masalah atau boga. Tapi orang ngomongkan lah masalah iyalah masalah tentang Persiban. Jan, selamat pagi ya buat Bapak Erik Van Persib. Erik Van Persib. Iya, Erik Van Persib sebagai aja. Ya, namanya nggak pernah ganti dari Erik Van Persib. Asisten ya? Yes. Orang ya nama aja jadi rumah. Ya benar, berganti. Berganti. Kayak ngurakinnya aja anjir. Oh, yang nama kakaknya. Tapi paling lama Erik Van Persib. Jadi kayaknya akan selamanya. Benar. Insya Allah selamanya. Erik Van Persib. Menurut gitu aslinya Erik Van Persib. Lo ngomong mau tentu kalau orang. Wah, maksudnya ya pun mau gitu kan. Ada hayang waktu itu di Indonesia gitu, Erik Van Persib gitu. Ulah. Ulahnya. Tapi nama Erik Van Persib itu terkenal di kalangan Pemda ya. Tahu ya orang Mereka pada mengenalnya pasti ya Erik Van Persib. ya orang-orang Pemda kalau ketemu gitu ya. Apalagi yang baru kenal nih. Oh iya, Erik Van Persib jadi lebih se-famous itu ya, keren. Jadi dia nggak tahu pas begitu saya kenalan nama saya Erik Alam Prabowo. Hah? Itu Erik Van Persib baru gitu. Padahal alatnya itu. Tapi menyandang nama Persib itu berat ya. Oh, benar gak sih? Dia kan kalau kita tahu. Misalnya gini, kalau kita identik dengan Persib, misalnya Arlan identik dengan Persib. Kelah. Satu lagi tahu. Bapak Alam sih dah. Dia tuh dokter. Bukan dokter, beda. Bapak Ilan. Jadi mungkin di perbobotohan mah yang kalau salah lah nya. Iya. Lu S3 tuh iya. Ada tapi iya. Betul. Yang lain banyak sih. Tapi yang bertanya S3 di perbobotohan ya mangga. Iya. Kami S3 aja. Tapi kita gaul di Viking udah lama nih ya. Alam dari Viking udah lama. Aduh, orangnya nyebut Bo Umar gitu. Oh iya. Udah aing sih. Iya siap. Yana Umar kan di Viking udah sejak abad mana namanya. Nah, abad mana sih? Tahu kita gitu yang teman-teman bobotoh yang lain gitunya yang udah bergelar doktor saya nggak tahu yang lain tapi yang tahu hanya Arlan. Alhamdulillah. Ya, itu prestasi loh buat Viking bobotoh bisa gelar doktor. Anu ngajarkan jenderal bintang 3. Benar. Ada beberapa perwirawan ngajar. Jadi bobotoh juga bisa sukses mamen. Saya nggak. Inilah Bapak Irasyid. Karena jejaring ya. Bobotoh itu jejaring sebenarnya. Ya kalau kita ambil positifnya ya pasti akan positif. Ya Om Erik juga kan pada posisi ini karena jejaring sebenarnya. Ada bobotoh juga. Jadi Kades kan? Kades. Kepala bidang. Kepala bidang pengembangan transportasi. Kabin. Cuman kabinnya tapi buat tisu Jadi temenan pakai tisu. Nah, enggak boleh. Heueuh. Woi, tisu oi. Jadi kalau di bobotoh kan pasti semuanya rata-rata banyak yang sukses. Ya, ada yang sekolahnya. Ya. Ada yang memiliki jabatan karir. Jabatan karir kan macam Om Erik ini jabatan karir kalau di pemerintahan ya, jabatan karir. Ada karir, ada politis kan ya. Kan? Ada juga yang di jabatan politik. Ada juga kan ada yang jadi kepala daerah. Pak Tobi jadi betul anggota dewan. Banyak sebenarnya. Karena jejaring itulah yang kemudian kita manfaatkan. Kalau akhirnya jadi positif ya kan. Karena hari Pak Arlan mah bidangnya dari belajar banyak. Akademik, mengajar ya. Dan mah emang luar biasa. Jadi lala jongko, kuliah ongko. Persib yang utama. Persib. Kuliah di mana? S2 di UGM. Sama Pak Jokowi. Jadi buat kami mah tetap buat kami mah tetap Persib utama. Pekerjaan itu nomor 2. Iya kan mulai Pak Alan. Pan dulu di Jogja di UGM S2-nya. Terus Persib main Persija. Sedangkan kuliah di Jogja. Berangkat pulang nonton. Tapi namun keayaan ujian. Enggak sih sebenarnya bisa aja sih itu tergantung karena kan
ada ini apa namanya, ada momen-momen tertentu ya. Kita juga sekarang kayak gini nih. Jadwal liga keluar. Nah, dari jadwal liga keluar ini, mereka yang bekerja, mereka yang kuliah dan lain sebagainya sebagai bobotoh, mereka kan berstrategi. Betul. Nanti kira-kira way yang mana nih? Nah, eta Harun cokot ya. Iya. Sesuaikan jadwal. Betul, gitu. Nah, ini misalnya tanggal segini. Nah, tapi kan yang agak ya dalam tanda kutip ya, yang agak ngaconya di liga ini teh mudah-mudahan sekarang enggak ya. Mudah-mudahan enggak ya. Berubah tanggalnya. Jadi Musim lalu kelihatannya udah mulai bagus ya. Nah, musim lalu udah mulai bagus. Jadi buat kita yang ya maksudnya yang bekerja, teman-teman yang kuliah itu kan cocok-cocokan. Ya. Tanggal sekian berarti ini kayaknya tanggal sekian kita buat surat cuti atau surat sakit atau surat itu kan Surat sakit sakit. Itu sudah surat dokter tuh. Nggak apa-apa. Ya, Kan ada dokter-dokter Iya. teman kita. Tapi kan itu sudah distrategikan dari awal gitu. Jadi palan kudu obat di foto teh set kirim ke rektor gering gitu. Oh iya tuh palan. Silakan nonton. Ya. Hari ini Bapak Eri Kalau Persib. saya alhamdulillah nih. Oh, seru kan, bola kan pernah di Sukabumi kan? Pernah di Sukabumi. Ya, seberapa tahun? 5 tahun? 5 tahun di Sukabumi 5 tahun. 5 tahun. Tahunnya, Pak. Abi karena bus, jeung barudak. Kecil. Di mana? Bapak aja dah pagi. Itu gimana? Sup. Karena kan banyak ininya ya. Karena jadi gini, ketika kita nonton Persib, sebenarnya yang diingat pertama itu adalah momen berangkatnya, Ya, proses. prosesnya, gitu kan. Jadi saya mah alhamdulillah di sini ya, terutama yang di Kabupaten Bandung setelah saya pindah, itu cuma sama sih di Sukabumi. Setelah saya pindah teh justru hebatnya di dia teh kieu. Si Erik lamun geus masuk kerja, tapi alasannya Persib, insya Allah selalu diizinin. Rek saya ka mana, tamun alasannya emang saya ini teh yang Persib, lagi Persib. Pak Kadis dari zaman Pak Kadis yang pertama saya masuk ya, sampai yang saat ini kalau saya termasuk gawe gara-gara nonton Persib, eta selalu diizinan. Maksudnya dimaklumi alhamdulillah ya pimpinan. Jadi tapi dengan konsekuensinya maksudnya jadi Potong gaji. enggak. Iya itu mah ada konsekuensinya, potong gaji enggak apa-apa karena kita enggak masuk kerja. Ya, Itu mah di luar lah. Tapi konsekuensinya gini, saya selalu konsekuen kalau misalnya saya ninggalin kerjaan nonton Persib, kerjaan sebelum saya pergi beres lah. Eta aja itu yang mungkin pimpinan beureun jadi pertimbangan yang lah bela aja Persib ge. Dan soalnya saat can edit laju Persib ge pagaeana beres. Nah, itu eta. bagian dari strategi ya. Ah, itu bagian strategi. Cek kali sana, coba kerja tamat lagi. Betul. Nah, terus kalau salah, banyak teman-teman saksi lainnya kamu bodak tinggi Cimahi nu biasa eueuh jeung saya karena saya basicnya di Cimahi ya. Oh Cimahi oke, berarti sama tuh. Sama. Mana Cimahi di mana? Cimahi. Cibeban. Oh Cibaban. Tapi sama Cimahi Selatan. Oh. Nah, pantesan ada orang Cimahi mah karya dia. kan baru. Itu harus. Oh, amin. Sule Stephen. Iya. Nah, maksudnya saya memang bisa mau bawa di saat saya away. Tool atau Mar. Oh, Mar atau Mang ya bingung orang Yana atunya. Yana, Umar lah, gimana? Marimar bijila. Saya udah kebiasaan gue aja tuh balanya. Gimana? Orang bilang pisan balanya. Uwe itu kan mau laptop, cek batin leg geger naon uwe. Iya udah kerja. Nek naon uwe kalau juga ke Surabaya kemana tuh mama laptop. Tapi dia emang karena bentuk tahunnya karena saya sudah diizinkan pimpinan untuk uwe nonton Persib demi Persib dan bisa dilarang. Daripada dilarang lagi pasti ngalanggar, jangan kembali tapi pekerjaan tanggung jawab. Jadi tiba-tiba dikirim kerjaan, saya kerjakan. Oh gitu. Ayo parah. Ya sama aja sebenarnya. Tapi kan sebagai dosen. Tapi yang menarik terakhir ya. Kemana? Ke Maluku Utara kemarin. Iya. Maluku Utara. Itu ke Maluku Utara itu pas waktunya. Jadi pas berangkat ke Maluku itu pas lagi ada upacara bulanan di kampus. Di kampus. Alat cabut. Jadi pas pulang itu udah kena surat teguran. Tapi enjoy. Tapi dosen. Iya, tapi dokter, dokter. Iya, salah ya kalau emang melanggar. Dia kena surat teguran, tapi saya menganggap bahwa emang saya salah. Lo enggak kan kalau saya juga nggak masuk kerja kan begitu saya aware nonton Persib jalan masuk kerja, pimpinan memaklumi, tapi karena saya tidak absen, resikonya potong gaji, potong tunjangan, ya nggak itu udah resiko lah. Dan kasarnya kaurang itu. Pasan saya kan ngutang ya, oh ya, bayar aja.
Gimana, Oh, Bang? tapi selama kemudian ya tadi ya kita Itu tidak waktu gaji gitu? Hah? Waktu gaji Ya. gitu? nggak sih. Kurang potongannya. Tapi selama kemudian ada tanggung jawab yang diselesaikan. Ya, itu betul. Sebenarnya nggak ada masalah. Tapi tetap kan ada etik juga ya. Jadi pada waktu itu kan naik turun tuh. Waktu kita ke Maluku itu kan posisinya naik turun ya. Mau berangkat, Oh. jadi tiket naik. Ya, turun, benar-benar. naik, Saya turun. udah mau beli itu Kan waktu itu jadi ya. bingung. Jadi Pak itu sempat telepon kan ya? Ya, ya. Telepon. Hmm. Rame. Hadir lah. Waktu itu kan kita nge-phone juga flash butuan ya. Iya, Kita kebutuhan. Oh, militer. Anak buah. Anak buah, Fred, anak buah. Pas sama pledge udah memastikan bahwa situasi di sana oke, aman, Oke, baru ya. kita berangkat ya. Tapi Jadi ayah di tanah tadi kan ada si Bang Ahmad. Sarwa tentara oke. Bagian apa sih? Kesehatan ya? kesehatan, udah PCO dari Visionya. udah lama di Ternate. Ternate. Kita saya kenalkan. Nah, iya Pak Arlan sok ngobrol. Mah luar biasa cerita Pak Arlan. Baik kasih. Masih. Tapi ya benar sih ya. Ya kalau masalah away, ya sebenarnya away Persib itu akan banyak apa ya tantangan ya, ada Ya, hambatan, terutama orang-orang yang ya kayak kita bekerja. Di sisi lain kan kita nggak boleh meninggalkan tanggung jawab, Nah, tapi itu. di sisi lain ada adrenalin yang memicu kita untuk sayang kalau nggak nonton, Nah, eta. gitu kan. Iya, benar. Tapi Gitu. posisi orang gawe. Ya, Tapi momen iya kayak kemarin lah momen yang Ya. yang Maluku kan. Kapan sok orang mun aya momen kemarin itu sebenarnya kan. lepas momen sebenarnya kalau kemarin kita datang ke sana udah effortnya udah gede banget datang ke sana pas Persib kemenang di sana itu benar-benar Wah. juara dedinya. wah itu luar biasa lah. ada sejarah lah Mendina itu mah away sempurna. sempurna. Away Soalnya kan sempurna. pada saat itu kalah kita ya, kalah sehingga perayaannya nggak Di Malut. ya nggak di Malut gitu. Tapi emang untungnya kalau buat kita-kita ini yang biasa away mah justru yang penting teh away. Masalah menang 3 poin, 1 poin itu mah biasanya udah nggak jadi pikiran biasanya kayak gitu ya. Kita mah ya karena dulunya ya dulu nanti di tengahnya mar. Aja sumpah karagognya. Kualitinya lah. Tapi memang bener sih enaknya ya itu away itu sebenarnya hasil akhir mah udahlah ya karena yang penting kan nggak enak nonton away itu Nggak, kita gini. datang away mainnya teh si pemain teh nggak serius gitu. Nah, itu cool. Kalau hasil akhir mah nggak masalah. Nggak masalah. Karena gini juga. Karena dari dulu kita berberapa ini ya ratus kota lah kita away. Kamu baheula jarang menang. Ya betul. Entah benar kita kalah atau apa saya nggak tahu. Yang jelas dulu mah UWT Kita menang. jarang yang menang gitu. Menang. Jarang bisa menang tuh. Jadi paling nikmat mana nonton di kandang atau tandang? Sih, Palang. Kalau aku tandang sih senangnya. Hah? Kalau Maksudnya- karena memicu adrenalin. Ya, Seneng mana nonton Ya, home sama away gitu kan? Seneng Seneng away. away, iya. Seneng away. Yang pertama sih away itu banyak bonusnya. Nonton bonus dah. Satu, Satu. bisa nonton Persib. Tapi jelas. Dua, Holiday. holiday. Ya, itu Kak. Yang ketiga, akhirnya punya teman baru. Bisa Teman baru, itu kan betul. penting. Kita waktu ke Malut kan, Ya. Ya. kita banyak banget ya akhirnya dia punya teman gitu. Ada itu Jumatan temenang makanya sarang. Oh gitu. Itu mah sebenarnya yang salah adalah orang situ sendiri nggak pernah jumatan sih karena Si Wakino. main masuk ternyata masjidnya adalah masjid kesultanan. Nah, masjid Iya, kesultanan iya. itu wajib menggunakan jubah lah. Jubah lah ya. Terus gamis lah. Nah, ini pakai sarung lah pasti Temenang kayak sarang teh. dilihatin sama semua orang. Itu dia udah lah. Ada oke weh. Menurut Bala aja dengan 4 pemain asing anu pindah ke Malut. Menurut Arlan. Apa namanya? Kalau saya melihat ya, kalau misalnya ada 4 pemain asing pindah ke Malut, Persibnya nggak berganti gitu mestinya. Kalau Persib tetap Persib, pemain berganti nggak masalah. Jadi kalau saya ya ketika ada 4 pemain asing pindah, saya tidak direpotkan untuk memikirkan 4 pemain asing di sana. Udah bukan urusan saya lagi gitu. Mau dia mainnya bagus, mau seperti apa ya bukan urusan lagi. Nggak amat itu. Jadi apa ya? Energi saya sekarang dihabiskan untuk melihat
skuad yang baru. Yang baru. Sepertinya skuad ini dibentuk serius, gitu kan? Serius nih, serius nih kayaknya. Kalau nggak ngomong di Asia, mudah-mudahan bisa hat-trick di sini, gitu kan? Nah, saya percaya betul kalau itu, gitu. Jadi mau Nick di mana, dia udah di mana, David Reza bukan bisa. Nah, masalah Nick ya, masalah Nick ya. Buat berdua ya, masalah Nick, ya kan Nick udah pindah ya ke Dewa. Terus si Nick teh, dia tuh mau juara tuh berapa kali sih? 2 kali. 2 kali. 2 kalinya. Tapi setelah dia pindah ke Dewa, terus dia dibully oleh Bobotoh. Menurut Bapak Ira sama Pak Erik, masih? Saya sih nggak apa ya. Karena pindah ke Dewa. Sorry, dibulinya karena sebetulnya sudah cinta banget sih kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya nih, nanti Arlan mungkin beda lagi. Ya. Kalau saya, Bobotoh membuli itu sebenarnya karena dia cinta. 2 gelar yang diberikan Nick itu sebenarnya udah luar biasa. Jarang pemain bisa memberikan 2 gelar. Mungkin setelah Jupe ya. Berturut-turut setelah Jupe, ini Nick yang bisa memberikan 2 gelar. Dan itu pemain yang sebetulnya sudah kita cap untuk di Bandung, dia nggak mungkin kemana-mana lagi di Indonesia. Makanya dulu pas awal perpindahan ini kan Bobotoh bilang nggak apa-apa lah, asal balik ke Belanda. Jangan, karena apa? Karena saking cintanya, dia nggak mau cintanya itu disakiti. Dia Nick boleh pindah ke Belanda, asal jangan main di Indonesia lagi. Waktu itu karena sudah ada gembar-gembor mau ke Dewa. Karena Bobotoh sebenarnya saking cintanya nggak mau cintanya yang begitu indah ke Nick itu harus tersakiti dengan dia nantinya lawan Persib. Itu sebenarnya sih kalau untuk Nick mah. Nggak tahu pandangan. Sebenarnya ada beberapa, kalau di saya, kalau misalnya kalau di IG aku ya, jarang sekali saya ngebahas pemain di IG. Ya di IG itu ada beberapa pemain yang terpilih menurut saya keren banget. Ada Fred Butuan pernah saya buatin gitu ya, buat fit. Terus ada Haryono gitu ya. Yang terakhir adalah Nick. Aku nggak buat. David da Silva itu nggak buat, gitu. Itu nggak buat. Especially memang saya melihat bahwa Nick itu dia seserius itu untuk Persib. Nah, buat itu, saya, betul. Buat saya ya, seserius buat saya. Wah keren banget sih Nick. Euforia juga bagus dia gitu kan. Nah, ketika kemudian Nick pindah dan kemudian saya tidak menghapus Nick gitu di IG gitu, karena saya ngerasa bahwa Nick dia punya pilihan. Tapi buat saya, Nick adalah legend. Ya. Apa tadi kontrak? Emang nggak ada pembahasan lagi gitu di kontrak ini lah? Sini ke Persib atau ada antep? Karena gini, semua pemain bola itu memiliki apa namanya masanya. Dia merasa bahwa udah di Persib cukup lah gitu. Kalau dia pulang ke Belanda, tapi dia ya pemain bola juga kan manusia ya. Dia juga dihadapkan dengan finansial, dihadapkan dengan bargaining materi, kontrak dan lain sebagainya gitu kan. Ya, saya pikir ketika bergeser ke Dewa gitu, ya sudah gitu saya. Itu dia Bobotoh tuh dia kesal ke Dewa gitu. Enggak, ya itu teh ada rasa cinta teh sebetulnya mah. Bukan enggak jadi terus benci sih enggak. Dengan alasan ya Nick alasannya mah di PT untuk gini, gini. Ya. Itu tadi, karena visinya PT, visinya Persib sekarang dia ingin tampil berbeda di Asia. Betul. Gitu. Nah, kalau kita masih menggunakan pemain lama, sudah terbukti pemain yang kemarin itu pas begitu di Asia dia kurang menggigit. Nah, itu sebetulnya kurang menggigit ya. Jadi makanya Persib pasti akan, walaupun tetap berjudi ya, Arlan, tetap berjudi karena dengan adanya pemain baru kita belum tahu kan chemistry seperti apa. Itu kan kadang-kadang locker room itu benar-benar sangat berpengaruh loh terhadap situasi tim dan permainan. Nah, itu pasti benar sekarang sedang berjudi, tapi saya pikir berjudinya ke arah yang lebih positif nih sekarang nih kalau saya pikir, karena memang pemain-pemain yang direkrut juga kalau menurut saya luar biasa lah ya. Cuman tadi ya kalau balik lagi ke yang awal tadi, menyikapi 4 pemain asing yang pindah ke Malut tadi ya sebenarnya sambil sedikit di throwback sebentar. Pas awal sebenarnya saya agak kecewa di 2 pemain, satu ya Tyron, satu DDS. Ya, sama Gustavo, betul. Si Tyron. Oke, Tyron enggak nih masalah. Saya di Gustavo sama DDS. DDS itu walaupun dia sering cedera, tapi justru memang dia sering menjadi pemecah kebuntuan. Ya, kalau backnya emang luar biasa lah ya, itu sangat sayang 2 itu. Tapi balik lagi. Pemain yang sudah membawa juara, biasanya ada rasa jenuh dia untuk rasa jenuh dia untuk tampil seperti di musim sebelumnya. Itu kodrat manusiawi biasanya. Apalagi sudah membawa 2 kali berturut-turut juara.
Biasanya ada rasa jenuh, ada rasa pingin challenge baru. Persib dia nggak mau pemain jenuh itu ada di tim ini. Kalau pemain sudah jenuh di tim ini, berarti di tim yang sama dia akan jenuh main juga akan maksimal. Itu pinternya Persib berpikir. Pemain akan mengalami masa-masa jenuh di sini. Termasuk juga untuk Nick. Nick sudah berapa musim di kita? Dari 2019 kalau nggak salah. 19. 2019. 2 kali bawa juara. Dan 2 kali bawa juara. Tingkat kejenuhan pasti akan tinggi. Apalagi kita challenge-nya sekarang akan naik ke Asia. Sebenarnya saya yakin awalnya Persib nggak akan berpikir hat-trick sebetulnya. Karena biasanya ada salah satu yang dikorbankan. Dia akan korbanin Liga atau dia berjuang maksimal di Asia. Ya, itu Karena kalau untuk tampil maksimal dua-duanya, sekarang mah mungkin dua heula berarti di BD-BD. Nah, setelah melihat Perma, oh ini champion Piala Lusen nih. ya, Bisa wae kan Betul. dua ya. betul. Bisa wae. Ya, itu nanti kalau di Asia sudah bisa bermain maksimal, Liga juga nggak akan ditinggalin gitu loh maksudnya. Cuma Ya. pasti ada fokus dulu satu nih mau kemana dulu. Ya. Untungnya kita kebetulan, tahun ini bukan untung sebenarnya rugi tapi untung. Gini maksudnya. Kalau kemarin kita langsung ke babak grup ya, langsung babak grup. Kalau untuk ini kita playoff dulu, karena sebetulnya tahun lalu pun kita harusnya playoff di Asia itu. Hanya tim Korea Karena Utara ada ya. tim Korea Tim Korea Utara mundur. mundur. Akhirnya kita langsung masuk ke fase grup. Nah sekarang kita Filipina sudah siap playoff, jadi kita lampirin aja. Nanti pasti penerawangan awalnya di saat playoff dan setelah masuk fase grup ini. Begitu fase grup kita bisa curi poin, bisa kita ambil di situ dan peluang kita untuk lolos berikutnya cukup besar. Mungkin saja Liga agak sedikit diabaikan karena prestasi hat-trick nggak masalah sih. daripada Batu hat-trick. Kalau Orang lain kan tim lain. Iya. ya, kalau dari tahun musim yang lalu kan si Persib tuh ketika di Asia Ya. nggak serius kan sebenarnya Betul. kan masih menggunakan pemain itu. Nggak Tapi serius emang kan sedih sih ya. Nah. Kita ada meme sebut badut Asia lah pas segala macam. Ah, Kadang-kadang nggak ngerti namanya. Baiklah. Kalau kemarin kan Madutnya, kalau kemarin terakhir di Basri saya kayak. Nah, oke. Enggak, orang nggak ngerti. Kadang-kadang kita dibandingin sama teman-teman Asia, apalagi sih ada PSM, ada mana ya? Oh Karena iya. beda, kompetisinya beda. Beda. Persib itu di level yang di antara mereka yang lainnya, Persib Ya. itu level paling tinggi karena dia di AFC 2 AFC gitu loh. Memang kita belum ke AFC 1. Betul. Tapi yang lain bukan di piala itu. Kalau di Eropa ada piala winners, kita di championnya. Tapi kadang-kadang ya membandingkan itu bisa menang besar, ini besar. Kenapa Persib selalu lawan beda tuh. Orang Sekarang levelnya tuh luar kalau biasa. misalnya playoff ya sama Manila kan. Manila kan harusnya kita di sana, tapi Ya, kan nggak jadi ya. nggak jadi. Karena lapangnya juga jelek. Orang harus beli tiket. Kumpul dikit. Terus beli tiket ke Tapi Filipina. lapangnya juga nggak ya, oke itu di atas mall ya betul, gitu ya. betul. Nah di sini kalau misalnya Persib nanti menang sama Manila, wah masuk ke fase grupnya lumayan itu. Itu langsung masuk kan? Masuk. Atau Hawaii dulu? Enggak. langsung. langsung. Oh, Nah, tadi ini- main di Milan, di Awalnya di sana Di dia, sana, home-nya dia. nggak jadi. Nah akhirnya sih kalau di sini berarti kan keuntungan pasti menang lah. Ya. Kalau membandingkan lawan kemarin Australia. Australia. Nah, itu kan si klub yang di Australia itu juara Juara champion 2014 ya? 2014 ya? 14. 2014 saat Persib juara di Liga kan kalau nggak salah dia teh juara champion Asia. Dia itu baru lahir 2012. ya 2 tahun langsung juara. Dan tim sebelumnya ada Iwan Mata. Ya. Ya kan? Ya, Iwan Mata? Ya, emang aja. Coba iya kemarin Mata, tapi nggak main. Enggak, katanya putus kontrak. Oh sekarang. Nah, gosip sih putus kontrak. suara nyeri bete gitu. Iya. Tapi udah usia juga. Udah sih. usia Iwan Mata. Iya. Tapi kan sekelas Iwan Mata gitu loh bisa. Ya, dilirik Berarti kan ya, bukan ya, tim dilirik. ece-ece gitu loh maksudnya. Maksudnya kalau mainnya itu di bawah, bisa main ke Indonesia, main di Perkap Persib, mainnya yang main di dia. Betul. Begitu main di Persib, sian diincar ke Persikap. Weh, Persikap tim HD. Nah, Sudah. kan dijual. Entah. Tapi sebenarnya kalau musim yang kemarin ya pembelian Persib tersukses ya. Menurut saya Gustavo Gustavo, betul. Gustavo. sukses. Langsungnya. Nah itu mah kayak dapat durian Iya, runtuh betul, menurut aku maksudnya. soalnya posisinya si Gustavo harga murah dia. Harga murah. Ternyata pas main Oh iya. oke. Terus Saya pesimis saya nama. iya. Anjir, iya, Mang Dadang orang Banjaran cuma kayak. Benar. Rata-rata gitu. Pesimis. Ya, tidak terlalu gede lah sekelas pemain luar aja, terjangkung gitu ya. Terus, aduh, ternyata si Ismail beberapa pertandingan. Iya. Kenapa naik gitu kan? Iya, Udah, grafiknya naik. udah, Betul. langsung dulu. Nah. Jadi gitu ta. Di Persib itu sebenarnya hal itu
akan selalu terjadi kepada pemain-pemain yang kemudian dia bisa mengakumulasi energi dari supporter. Supporter di Persib itu adalah supporter yang kritisnya nomor 1 kalau menurut aku. Iya, betul. Kalau kemudian dia nggak serap energi itu jadi positif, wah repot. Jangan mana si Kim banyak dia dengan kritikan yang luar biasa, tajam, tapi dia sabar, dia terus. Pada keras ya waktunya di Bobotohnya. Alhamdulillah ya. Nah, Kalau ditelan mentah-mentah ngedrop. Kayak kamu buaya. Ya. Buaya main bagus, tapi kan di saat main ada down, kan Bobotoh itu mau dia sekelas Ciro, begitu goreng mah goreng. Iya itu maksudnya. Jadi kan harus mau akumulasi setiap apa yang menjadi masukan dari dari Bobotoh. Memang ada juga beberapa Bobotoh yang dalam tanda kutip keterlaluan juga. Tapi berlebihan. Tapi kan sesuatu yang wajar lah ya dalam konteks ini. Jadi amun ada kehujat ke pemainnya udah pemain. Ulah ke pemajikan, ulah keluarga, ke anak. Itu apalagi sampai rasis ya, nggak boleh sampai rasis. Itu pemain. Khusus ya. Saya kemarin pernah rasis. Saya kemarin nonton di yang Australia itu. Di mana? Bareng biasanya bareng gimana? Di Timur. Karena kemarin susah naiknya jadi kena lantar kan ya. Jadi jalannya pelan-pelan nonton. Nah, dia nonton itu saya menganggap bahwa kan pas Dewangga masuk tuh di belakang tuh semangat ya cewek-cewek. Dewangga. Ayo kita di konser. Tapi pas main kan menurut aku kemarin Dewangga karena mungkin mainnya sebentar atau tapi kurang oke menurut aku. Aku bilang, Dewangga jelek. Bully. Wah, langsung suara Pak Alan dibully. Wah, iya pasti. Wah, Zina di dia Pak. Cewek-cewek. Ya sudah, wajar lah. Tapi kan kita subjektif pada saat itu menurut saya ya. Mungkin bagi yang lain bagus, tapi saya melihat bahwa nggak maksimal Dewangga. Jadi kayak lamun orang nonton serius, nonton serius. Di saat itu halus si Ciro main. Tapi di saat dia yang kesalahan, ucapannya goblok. Nah, itu mah geus ieu nya orang Sunda mah goblok. Gitu. Ya, iya mungkin kita halus. Ya, itulah ya ciri khas Bobotoh ya supporter di Bandung itu. Ya kalau nonton biasanya kalau udah ngomongnya kayak gitu, jam bisa main bola Nah gitu. Nah, benar nggak? Ya jam bisa main bola pasti. Bisa gitu. Kalau ayah ngomong bahwa cerita Bobotoh mah nama di GBL mah setik ke paratona. Ini Bobotoh mah Bobotoh medsos ya hukum loba teh. Cuma nu talan masih. Urang teh kumaha gitu serba salah. Kalau tiketnya dijual, kan mungkin itu dijamin. Dan kita mah gini Pak. Karena dibatasi tiketnya juga. Satu dibatasinya. Kedua, sistem tiket itu, sistem tiketnya kayak gini, terus kedua, tidak sih tim batur mah dikotipkan. Si we ieu butuh 1000 KB. Di urang mah ke punya orang kudu online. Gitu. Terus orang online teh bisa teh. Oke lah sekali mainnya sabar, dua kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali mainnya tabus wae. Ini charger TV lah. Pasti gitu. Gitu. Pasti gitu. Berarti orang teh Bobotoh medsos ya namanya. Emang sih. Karena jadi Bobotoh teh effortnya luar biasa sekarang mah. Ya, yang pertama bisa aja nih. Kita mau nonton kandang. Udah dirapih-rapihin tanggal segini, gini. Pas giliran tiket susah dapat, batal. Jadi kan bete sekeluarga. Kadang kan mereka juga berangkat nggak sendiri, ada yang juga yang keluarga gitu. Jadi memang ini mah akumulatif ya. Kalau masih akumulatif dari proses dulunya kan kita pas saat tiket manual kan terlalu banyak kebocorannya. Betul. Terlalu banyak kebocoran. Nah, kemudian manajemen karena mau nggak mau kalau manajemen besar kayak Persib, tiketing itu sebuah pemasukan buat klub yang bisa menghidupi klub sendiri. Makanya dia akan memaksimalkan itu sebetulnya. Itu memang tujuan manajemen seperti itu. Kita nggak bisa menghindar di era sepak bola profesional sebetulnya. Tapi ya memang itu harus dibuat lebih mudah lagi. Apalagi prosesnya kan udah menang tiket PHC, akun segala PHC. Kata Mas setelah beli tiket online, kudu ditukerkeun deui di tempat itu kan. Nah, itu kan sebetulnya enggak gini, sebetulnya dulu itu sudah pernah, enggak harus tukar tiket gelang. Dulu pernah kita beli langsung di-scan pakai
tiket yang dari handphone itu pernah tuh inget tuh dicangan si teh terus di scan gitu. Nah, cuman mau kelihatannya waktu itu kendalanya banyak juga yang ponselnya kurang mumpuni. Jadi begitu di scan gitu tuh nggak dapet. Makanya manajemen berpikir lagi, udahlah cetak we. Gitu mah berarti si manajemen itu kudu pamulkeun KB bawa teh beukeun iPhone malalutnya. Jadi kan dia ieu. Dia kata pikiran dia. Tapi sebenarnya juga manajemen yang sekarang ya, dia kan selalu menganggap bahwa apa yang dia lakukan adalah bagian dari profesionalitasnya, bisnis dan lain sebagainya. Tapi ya tadi mudah-mudahan dengan ruang-ruang dialog yang dibuka, betul. kesulitan-kesulitan ini juga bisa terjawab gitu. Nah gini, dengan manajemen emang berarti si PT lah ya. Bahwa si PT harus mendengar juga keluhan si Bobotoh itu. Harus dong. Setuju. Sudut lah ya. Setuju. Jangan hanya Betul. dengar di sini, tapi keluarnya beda. Ya. Di sini keluarnya beda. Ini mah benar perlu datang, weh. Iya. Tapi gini, ini semua proses loh ya. Maksudnya gini, dulu di saat manajemen PT PBB hadir pertama, Bobotoh yang masih dengan kebiasaan yang lama, dulu kan seolah kaget dengan manajemen seperti ini. Kaget, perubahan manajemen PBB seperti ini, kita berubah kaget. Banyak protes pro kontra, bahkan terkenal kan di medsos itu, kalau ada apa-apa geruduk geraha, bener nggak? Yeah. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu memang karakter orang Bandung dan itu jadi proses persib jadi lebih baik. Ya. Sekarang siapa yang bisa membantah kalau manajemen PT PBB itu manajemen paling bagus di Indonesia? Siapa yang berani dibantah? Dengan hasil 2 gelar juara, proses tiketing yang walaupun ribet oleh menurut orang lain oleh kita, tapi ternyata itu mungkin sesuatu yang bagus. Penghasilan manajemen yang sehat itu adalah proses dari termasuk juga proses dari kita juga. Begitu proses ada apa-apa manajemen tidak cocok dengan Bobotoh geruduk geraha, itu kan menjadikan PTBB menjadi lebih baik dan hasilnya kita nikmati sekarang 2 gelar berturut-turut dan saat ini sebentar lagi hat-trick. Tetangga di sana. Oh iya. Hat-trick kan 2005 2007. Iya. Kan itu fakta dari kita bahwa pengen hat-trick. Ya kita juga pengen hat-trick. Iya. Udah 2 gelar itu, segelar deui. Tapi bejana bangkrut si Persib teh bener. Kalau itu nanti bangkrut gitu ya? Ya, orang dengan gelar, dengan kualitas pemain ayeuna gitu ya. Wah, si Persib bangkrut cenah ieu mah. Teu bisa beli pemain asing, teu bisa beli pemain timnas. Timnas. Eta mun teh pada teu urang teu bisa beli tapi kan timnas. ukuran finansial satu perusahaan itu kan tidak dilihat dari dia bisa atau tidak bisa beli pemain timnas gitu. Itu kan kalau berbicara bisa beli timnas, bisa pemain timnas. Kalau Bojan nggak membutuhkan itu kan buat apa? Kita beli timnas. Emang ada pemain timnas bagus sih? Tarik deh ya. Aya sih. Bagus. Kan aku tanya, nggak masalah. Oh iya. Emang ada. Ada yang tinggal jawab ya. Tinggal jawab kan. Bener. Bagus tuh. Lamun kolektif, kabeh. Iya. Da sorangan mah teu bagus. Lain ki main bola. Udah sorangan kan teu bagus ya apalagi. Kan bagus. Iya. Tapi dibully. Nah, saya nanya lah. Setiap ada pemain Persib ya, Timnas. era liga lah ya, era liga ada dulu mah kita yang menguasai timnas, ada 8 pemain berarti. Nah, kayaknya era liga menanya pemain Persib di timnas lek menang angkat dibully. Kamu eleh. Dibully. Menurut Pak Alang atau Bapak Erik, jadi itu kudu kumaha si Persib teh ulah jeung pemain urang atau kumaha gitu. Jadi orang-orang yang membuli itu adalah orang-orang yang dia tidak mampu untuk mendapatkan itu, gitu kan? Benar nggak sih? Kalau orang membuli itu kan ada ketidakmampuan, ya ketidakmampuan dia untuk menjadi dia, dirinya untuk menjadi dia. Itu akhirnya kita bully. Salah satu cara untuk mendowngrade seseorang itu kita bully aja, gitu kan ya? Ya makanya, ya kalau misalnya kita dibully, ya berarti memang kelasnya kita udah levelnya paling. Berarti udah tuh diperhatikannya. Diperhatikan. Mencari kesalahan paling. Iya. Sepak bola di Indonesia ini kan apa ya? Persoalan itu kalau nggak bully gitu ya, rasis masih ada gitu. Jadi udah capek lah dengan hal-hal seperti itu gitu. Tapi saya lebih senang. Tapi saya menyimak aja. Lebih senang dengan supporter-supporter yang kemudian
dia tidak membuli, tapi dia berdebat tentang perform seseorang gitu ya. Oh, apa jauhnya kalau gitu mah? Dari strateginya, misalnya ya, saya pernah baca itu keren siapa gitu ya. Beckham terlalu dipaksakan di posisi sebelah sini. Seharusnya kemampuan dia ada di sebelah sini. Ini yang membuat, itu kan, itu kan keren ya. Jadi, benar. Jadi Itu ada kan di sana, beda. ya. Jadi lebih enak di saat orang lain bilang gitu, orang menjadi yang Ya, itu kan malas enak mendengar ya. itu, gitu. Ada sesuatu yang baru. Oh iya benar juga ya posisinya gitu. Menurut saya memang sebenarnya mah imbas atau malah korban pemain dikit-dikit sebenarnya. Dan jujur sebenarnya komentar miring terhadap Beckham ataupun siapa pemain Persib yang ada di timnas tuh sebetulnya pangkal muaranya bukan ke pemain. Bukan ke pemain Persib, tapi kepada Bobotoh. Ya nggak sih? Iya kan? Kalau maaf ya tetangga sebelah atau tetangga yang agak jauh sekarang agak lagi renggang sekarang kalau lagi berurusan dia pasti dia akan bully. Karena dia nggak bisa bully Bobotohnya, yang dia bully adalah perwakilan Bobotohnya di sana siapa? Perwakilan Bobotoh di Persib di mana? Di sana ada timnas ada. Kebayang kan? Timnas 2-3 kemarin pas penalti. Namun Robin Darwis aja Kakak gagal dua anak eta. Bapak-bapak main Persib atau kan dia. Iya. Kebayang ya? Tapi saya yakin pemain itu tiga-tiganya ya, mau Beckham, mau Robi, mau Kakang, pasti dia akan jauh lebih dewasa dengan seperti itu kan, jauh akan lebih hebat. Terbukti Kakang, permainan sekarang kalau di grafiknya kalau menurut saya sih ya di timnas bagus. Emang bagus di Kakang mah. Mental akan bagus. Nah, pemain bola kan dihadapkan oleh banyak hal ya. Yang pertama adalah kemenangan yang dirayakan, kegagalan yang diratapi. Iya. Oke nggak? Kalau kemudian dia meratapi kegagalan, tapi ingin merayakan kemenangan, ya nggak fair. Betul nggak? Kan betul nggak? Ya, gagal juga ya waktunya untuk bangkit. Betul. Gitu, di saat dia gagal, ya harus menerima mulia dari teman-teman kita ya. Meratapi silakan. Gitu, kan ya. Jangan kemudian sama kayak supporter juga kan fair ya. Iya. Kalau menang ya wajar kita euforia. Nah, biar lebih fair. Iya, lebar. Nah, jadi ya pemain oke ya nya. Jadi ramun si pemain ya kurang orang bully nya. Tapi bully dengan koridor yang yang wajar. Mengkritik lah. Nah, di saat orang hanya kesalahan, so boleh pemain. Balik aja kali-kali ya tuh. Wani kira-kira? Datangin. Iya, Pering kemarin skuad ayeuna ya kumanya. Skuad Persib baru baru ya hampir kabeh pemain baru kabeh. Di kiper tuh si Adam. Ya, Adam hebatnya ada 2 aja Adam teh. Terus Julius Cesar, Ramon, terus si banyak lah ya, William. Nah, terus menurut berdua Human performa saya baru 2005-2006 nonton Persib di skuad yang baru ya, pas Piala Presiden, tapi itu juga belum semua. Ya. Kemarin ya karena kalau yang di Thailand kita nggak dapat bocorannya ya kayak gimana gitu. Oke, tapi yang kemarin Australia menarik menurut saya. Tapi kita belum tahu sebenarnya kerangkanya pemain itu kayak gimana. Karena agak aneh juga. Ya. Kemarin Bojan menempatkan beberapa pemain ya, menurut aku ya agak aneh. Terus yang babak kedua berubahnya juga total. Jadi nggak tahu apakah mungkin ini bagian dari strategi Bojan ya supaya nggak ketahuan gitu ya. Tapi ya itu yang pertama. Tapi kalau dilihat dari optimisme, pemain rata-rata punya visi lah ya kayaknya. Nah, Bojan mah dia punya magic. Sentuhan. Punya magic room lah ya. Jadi dia punya beberapa hal lah. Nah, cuman ya saya sih sebenarnya kemarin cuma pengen lihat bagaimana kemudian ngototnya Ramon. Kan Ramon, cedera. Nah, saya agak Ramon itu ternyata orang Cibuntu. Aku pas lihat Ramon cedera, di sini udah agak lumayan. Terus terang, saya kemarin berangkat ke stadion cuma pengen nonton Ramon. Pengen lihat Ramon. Karena sebelumnya hanya sebentar banget kan dia menit ya. Sebentar banget. Selamat pengen lihat nih selama nih. Pertama kan ada kedatangan pemain asing yang rada pertama legek. Ya. Terus agak lain daripada yang lain. Ramon.
Ya. Tapi ini saya berpikir ini akan sesuai nggak dengan yang di lapang. Ternyata cedera. Biasanya pemain bola itu kalau meledak bisa, kalau Nah. drop bisa gitu. Kalau naik Ya. biasanya Ya. rata-rata pemain asing di Persib ya, Ya. dari zaman-zaman dulu Hmm. si penontonnya udah lihat, udah kelihatan. Yo Hasim. Bener. Iya benar. Bener. Bener. Yang pilih bawa tadi pinter, halus nih. Ya. Tapi menurut Pak Alan sama Pak Erik ada tentang Ramon kumaha? Saya Aku- beda lah, saya beda. Saya mah optimis, Oh, bagus. Optimis aku, badan kan lumayan Gini. gede. Saya pas awal datang Ramon yang pertama saya masih belum terlalu browsing ya terkait Ramon, dan ternyata dia itu top skor Liga Ya. Kamboja. Ya, Kamboja ya? Ya. Top skor Liga Kamboja. Saya belum lihat background. Terus suara genap. Mana? Terus suaranya lebih sih. Tim-timna amun genep tim. Liga genep Tapi tim. Kamboja udah ngerti itu. Nanti yang bener maju kompetisi ya Tapi tuh. kalau aku ngeliat Ramon teh perawakannya, tatonya agak seram. Oke. Serem ya. Biasanya karakter orang ya kalau kayak untuk gitu ya. mengintimidasi pemain belakang tuh kayaknya oke nih. Gitu kan. Tidina tatona nanti. Naon? Haji Umu. Wah Umu, Nah dia umum di Om Ram. Ayo ngomong. Izin Om. Tapi menarik sih kalau aku Ramon. Tapi yang menarik lagi Putros ya. yang Irak. Ya Irak betul. tim Itu Irak. menarik kalau Putros. Putros. Cuman kelihatannya kemarin dia belum ini ya, belum beri Nah, posisinya ya. iya. 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 Jadi mau ningali, saya jadi ningali di YouTube gitu ya. Si Putros emang halus. Ya. Emang halus. Tapi banget. CB loh. CB. Ya, CB. Iya, Back tengah, back tengah. Iya, back tengah. Tapi kan lemah. Tapi bisa mainnya di sayap. Ya, kemarin kan dia bisa bilangnya ya? bisa di mana-mana. Di Tapi kan mana-mana. kalau lihat di Sebelumnya. kan CB. Nah, ini kan Ramon cedera ya. Tapi nggak tahu ya. Mungkin apa Aran tahu? Pak Tahu Erik cedera, tahu? cedera. Cedera yang Rusuk. Di dekat rusuk tapi ada apa gitu ya. patah. Pasti betul lama kan? Lama aja. Kabarnya sih 2 minggu. Kabarnya ya. Minggu. Orang ngomong masuk. Iya bang, gimana? Sebulan ke. Beda itu mau kudu duit, mau aku bahasan itu beda tuh. Kan GP pakai itu kan celacak tuh gitu di GG. tapi si William juga oke loh. Ya, tapi enggak karena yang cederanya itu adalah posisi nomor 9. Oh, iya. Nah, mau nggak mau kompetisi panjang apalagi kita di Asia. Jujurnya saya masih butuh satu pemain nomor 9 karena saya masih agak ragu dengan si Nah. Julian gitu loh. Ramon cedera lah ya. Iya. Pasti kompetisi akan berjalan. Tanggal Betul. 9. Beberapa hari dulu ya artinya. Nah, 3 hari deui, men. 2 hari deui. 3 iya 2. Terus kabarnya si Presiden akhirnya mendatangkan satu lagi pemain asing. Tahu nggak tahu sih. Orang dalam tuh, men apa ya orang dalam? Coba. Itu ya, orang ya. Paling menurut siapa yang perlu diambil apa posisi? Apa back, tengah, atau depan? Posisi nomor 9. Nomor 9, betul. Posisi nomor 9. Back Siono. udah banyak bener. Siono. Ya teman nomor punggungnya 9. Iya. Striker, kan? Iya, posisi nomor Striker. 9. Tapi kalau posisi nomor 9, kalau belakang udah banyak. Udah banyak. Banyak banget. Maksudnya lapisnya juga banyak. Lapisnya juga bagus-bagus. Bagus. Mau Hamra, mau bagus. Ulang ngomong banyak. Maksudnya? Ngomong banyak. Kemarin striker loba orangnya, tukang loba. Ayo cedera, ayo kartu merah. Iya. Ya, akhirnya cedera 2 misalkannya. Iya. Terus kartu merah 2 sahade iso. Bukan karena kan Waktu itu udah DS. iya kan keterbatasan apa namanya back udah banyak nih, Nah. sedangkan stok striker nih masih sedikit. Ya, jadi Kita lokalnya kalau mau ngambil posisi 9. Nah, lebih penting. Kita mau maksimalin misalnya berapa pemain asing tuh sekarang tuh? 11. 11. Kita baru masuk punya line up. 9 ya? 9. Kita masih ada Perlu 2. nggak ngambil lagi pemain asing Persib? Atau cukup dengan Kalau- 8 ini atau kalau- 9?